Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat, selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita yang beberapa hari lalu. Dan saya percaya ketika kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, ini akan mengubahkan paradigma kita tentang apa yang Tuhan mau untuk Ia kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Kalau beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai latar belakang budaya, latar belakang pekerjaan mereka. Dan Alkitab bukan hanya sekedar koleksi tulisan-tulisan yang terpisah-pisah yang dijadikan satu. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu ini memiliki benang merahnya. Kalau yang beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan bahwa benang merah yang pertama adalah penciptaan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya, baik itu alam semesta, terang, binatang-binatang, dan manusia yang terakhir, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Tetapi yang kedua, benang merah daripada Alkitab adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahwa kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ada proses dosa di sana, bahwa ketika perempuan itu melihat buah itu baik, menarik hatinya, lalu ia mengambil dan memakannya dan diberikan kepada suaminya. Itu adalah proses-proses daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa yang membuat relasi Allah dengan manusia ini rusak. Bahkan bukan hanya kepada Allah, tetapi relasi kepada sesama, kepada alam itu telah rusak. Dan kita percaya bahwa benang merah yang ketiga ini, kita akan belajar bahwa benang merah Alkitab yang ketiga adalah tentang penebusan, tentang redemption, penebusan akan dosa kita. Kita akan membacanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-8 sampai yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat yang 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan terjadi karena adanya inisiatif daripada Allah. Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-21 juga di sana dikatakan, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Kita tahu bahwa kisah ini ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka menyemat daun aram, mereka membuat sendiri, ada usaha untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi tidak sampai di sana, bahwa mereka bersembunyi daripada Allah dan mereka ketakutan untuk bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu Allah mengunjungi mereka. Allah berinisiatif untuk menemui mereka ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Dan pada ayat yang ke-21 Allah membuat pakaian kulit binatang untuk manusia. Artinya ada darah yang dikorbankan. Ya. Dan ini memberikan janji dan Tuhan memberikan penebusan, janji penebusan untuk meremukkan kepala ular tua juga. Ya, itu ada di ayat yang ke-15. "Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu." Ini adalah perjanjian Allah kepada ular bahwa suatu saat dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular tersebut. Dan janji tentang keturunan perempuan ini dilandasi seluruh isi Alkitab dan akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahwa penebusan, redemption ini itu ada karena Allah berinisiatif
untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang kedua ini, yang terakhir, bahwa setelah penebusan itu, Kristus tidak hanya memulihkan relasi dengan orang-orang yang percaya, tetapi Allah juga melalui penebusan itu, pada poin yang keempat ini, Allah akan memulihkan segala sesuatu. Kalau tadi manusia rusak relasinya dengan Allah karena dosa, di dalam penebusan Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Dengan itu relasi manusia dengan Allah menjadi baik, dan bukan hanya itu saja, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu ketika relasi Tuhan dengan manusia dipulihkan, relasi Tuhan dengan alam semesta juga akan dipulihkan dengan seluruh ciptaan. Dan Kristus adalah kepala dari semuanya. Kristus adalah kepala daripada ciptaan. Kita akan membacanya di dalam Kolose pada pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan-kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat ini adalah Bapa Allah mau memulihkan segala sesuatu. Kalau yang pertama, benang merah yang pertama adalah Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya, termasuk manusia. Tuhan menciptakannya baik adanya. Tetapi pada benang merah yang kedua, adanya kejatuhan manusia membuat relasi manusia dengan Allah menjadi rusak, dengan seluruh ciptaan alam semesta menjadi rusak. Yang ketiga, adanya inisiatif Allah menebus setiap umat manusia daripada kejatuhan, kematian kekal dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Yang keempat ini, Tuhan memulihkan segala sesuatunya, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh alam semesta. Karena nanti Allah sendiri akan memberikan kepada kita langit yang baru, bumi yang baru. Kita akan membacanya pada ayat yang terakhir, Wahyu pada pasal yang ke-21, ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan segala sesuatu nanti akan Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Langit baru dengan bumi yang baru. Pesan buat pada sore hari ini adalah Alkitab memberikan satu kita gambaran benang merah, bahwa ketika kita membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah tentang Yesus Kristus, tentang penciptaan, tentang kejatuhan manusia atas dosa, tentang penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita, dan pemulihan segala sesuatu yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera. Immanuel,